Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanuar Al-Hakim dari Psikologi 4C yang akan mempresentasikan tentang klasifikasi retardasi mental dan cerdas istimewa. Klasifikasi retardasi mental. Yang pertama ada tingkat ringan, IQ-nya sekitar 50-70. Mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pada usia 0-5 tahun atau usia prasekolah, anak dapat mengembangkan keterampilannya dan komunikasi yang baik. Seiring berjalannya usia, anak ini berkembang seperti anak biasa dan jarang dibedakan dengan anak atau teman sebayanya. Yang kedua ada usia sekolah 6-21 tahun. Pada usia ini, anak dapat mengikuti materi akademik sampai kelas 6 SD. Setelah itu, ketika anak masuk SMP, akan kesulitan dan bahkan tidak bisa mempelajari materi yang diajarkan, sehingga anak membutuhkan pendidikan khusus. Selanjutnya ada dewasa 21 tahun lebih. Pada usia dewasa ini mereka mampu melakukan keterampilan yang dimilikinya. Tetapi mereka kadang membutuhkan pengawasan serta bimbingan ketika mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang kurang baik. Yang kedua ada tingkat sedang, IQ-nya sekitar 35-55, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pada usia prasekolah, anak dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi hanya saja kurang memperlihatkan kesadaran sosial, dan pada usia ini anak tetap mendapatkan pengawasan yang sederhana. Usia sekolah. Pada usia ini, anak dapat mempelajari keterampilan akademik sampai kelas 6 SD. Setelah itu, anak tetap melakukan pendidikan khusus karena anak benar-benar tidak bisa mempelajari materi pada sekolah menengah pertama. Dewasa. Pada usia dewasa ini, mereka mampu membiayai hidupnya sendiri dengan melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan yang sulit. Tetapi mereka juga memerlukan pengawasan dan bimbingan ketika mengalami kesulitan ekonomi maupun sosial. Yang ketiga ada tingkat berat, IQ-nya sekitar 20-40. Mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pada usia prasekolah, anak kurang memperlihatkan perkembangan motorik yang bagus, dan anak sedikit dalam berkomunikasi. Bahkan mereka tidak pernah memperlihatkan keterampilan dan komunikasi yang baik. Yang kedua, usia sekolah. Pada usia ini, anak dapat berbicara dengan terus-menerus berlatih dan belajar, serta menjadikan kebiasaan yang baik bagi anak. Pada usia ini, anak tidak dapat mempelajari materi akademis yang ada di sekolah dasar, tetapi anak akan bisa jika terus-menerus berlatih dan belajar secara teratur. Dewasa 21 tahun. Pada usia ini, mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri dengan pengawasan penuh, dan mereka dapat mengembangkan keterampilan agar bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada tingkat sangat berat, IQ-nya di bawah 20 atau 25. Usia prasekolah. Pada tingkat dan usia ini, anak memiliki kemampuan yang sedikit dalam bidang sensorik motorik, dan pada akhirnya anak ini membutuhkan perawatan khusus untuk perkembangannya. Usia sekolah. Pada usia ini, anak tidak bisa berlatih dan belajar dalam mengembangkan komunikasi, mengejar materi akademik, dan lain-lain seperti di tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, anak ini sangat membutuhkan perawatan khusus. Dewasa. Pada usia ini, mereka hanya memperlihatkan suatu perkembangan motorik dan cara berbicara. Mereka sama sekali tidak mampu memelihara dirinya sendiri dan benar-benar membutuhkan perawatan dan pengawasan. Selanjutnya ada klasifikasi anak cerdas istimewa. Usia 0-2 tahun. Anak cerdas istimewa pada usia ini mulai menunjukkan perkembangan fisik dan psikis yang lebih maju dari teman sebayanya, seperti kemampuan dalam berbahasa, imajinasi, sosial, dan motorik. Usia 2,5-4 tahun. Van Til dan Wijdiorini
menjelaskan bahwa pada usia ini, anak cerdas istimewa akan menunjukkan gejala perkembangan kognitif yang melompat jauh lebih maju dari teman sebayanya, seperti menyukai bentuk benda, huruf, angka, berhitung, menggambar tiga dimensi, dan mempunyai pemahaman sebab akibat yang baik. Selanjutnya usia 4-6 tahun. Pada saat anak cerdas istimewa memasuki usia ini, akan terjadi lompatan perkembangan yang ditandai dengan belajar membaca dan berhitung sendiri, mempunyai konsentrasi, ketahanan kerja yang tinggi, dan mampu melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.